Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Paseh dimanapun saudaraku berada, sengaja saya angkat tangan, kedua belah tangan saya angkat ke hadapan saudaraku semuanya, biar tidak salah paham ya. Hati-hati dalam membuat konten, bisa-bisa niat baik kita dianggap ada tujuan lain ya. Nah, ini tangan kanan, kalau yang ini tangan kiri, yang ada jam tangan kiri, yang ada tasbih ini tangan kanan. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat beriringin salam sama-sama kita hidangkan, kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tepatnya hari lahir Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daerah sudah memperingatinya, dan secara menyeluruh seluruh dunia memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah, Panglima Revolusi Islam sedunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah dengan niat kita yang baik, tulus ikhlas dalam segala hal. Tidak berburuk sangka. Marilah kita berbaik sangka kepada siapapun, apakah dalam hal bisnis, dalam persoalan politik, dan dalam persoalan mencari nafkah sehari-hari. Begitu juga dengan kita membuat konten. Apakah konten ini hanya sekedar untuk hiburan atau untuk memberi pemahaman dan memberi pemahaman kepada teman-teman YouTuber pemula. Itu juga suatu hal yang baik, suatu kebaikan yang kita lakukan. Tidak mesti harus menjadi seorang guru dan menjadi seorang dosen untuk memberi pelajaran-pelajaran yang penting dan bermanfaat kepada orang lain. Melalui channel YouTube juga bisa. Jadi syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa kembali walaupun dalam waktu yang sangat singkat, di siang hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Saya Imran Paseh di Aceh, senantiasa selalu berprasangka baik kepada teman-teman semuanya. Walaupun banyak yang menghujat, banyak yang mencaci maki saya, namun itu semua sudah saya maafkan. Jadi teman-teman, siapa saja yang nonton channel YouTube ini yang sudah mencaci maki saya, menghina saya bertahun-tahun, sudah saya maafkan. Jika nanti atau besok Anda meninggal menghadap Allah, Anda tidak berdosa lagi dengan saya. Lillahi ta'ala, saya maafkan semua dosa-dosa Anda. Oke teman-teman, mari kita lanjut membahas tentang channel YouTube Abang TIJ. Kenapa selalu kita membahas channel YouTube Abang TIJ? Saya masih merasa penasaran bagaimana kiprah beliau di YouTube dalam membuat konten-konten YouTube sehingga penontonnya sangat banyak, subscribernya luar biasa, dan cara berbicara beliau juga sangat mantap. Jadi saya selalu menonton channel YouTube TIJ. Tapi kenapa sesekali saya protes dalam konten dalam beberapa konten TIJ. Saya bukan memprotes untuk menjatuhkan beliau, bukan. Itu sama sekali tidak ada niat ke situ. Tapi saya mau protes, saya ingin jawaban yang konkret, ingin jawaban yang pasti, yang transparan dari Abang TIJ. Mengapa harus begini? Namanya juga YouTube pemula. Saya ini seorang YouTuber pemula. Subscriber saya baru 6.000. Ya teman-teman, saya mulai aktif di YouTube tahun 2019. Kalau saya tidak salah tanggal 23 atau 22 Desember. Hari ini tanggal 28 Oktober. Kan belum setahun saya diterima sebagai partner YouTube. Oke teman-teman, mari kita bahas sama-sama dan mohon komentarnya di bawah ini.
apa saja nanti yang saya bicarakan. Jika Anda keberatan silakan di komen, jika ada yang salah silakan kita perbaiki sama-sama melalui komentar di bawah ini. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Imran Paseh, silakan di-subscribe agar teman-teman bisa mengikuti semua video-video saya, terutama membahas seputar Aceh. Apakah itu persoalan politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Dan hiburan juga ada di channel saya, walaupun bukan hiburan seperti yang ditampilkan oleh channel-channel lainnya. Yang jelas saya membahas seputar Aceh. Channel ini khusus membahas seputar Aceh dan yang berkaitan dengan Nanggro Aceh Darussalam. Tuku Iqbal Johar. Tuku Iqbal Johar. Johar itu nama ayahnya, kalau saya tidak salah beliau pernah menceritakan kepada saya. Nama beliau Tuku Iqbal Johar, bukan Johan ya. Jadi ada juga yang bernama Tuku Irwan Johan, Tuku Iqbal Johan. Itu orang Banda Aceh. Kalau Tuku Irwan Johan anggota DPR A 2 periode dari Partai Nasdem. Ayah beliau seorang jenderal berpangkat jenderal bintang 1, almarhum. Musibah saat konflik Aceh dulu, dibunuh oleh orang tak dikenal saat pulang sholat subuh di Masjid Raya. Itu ayah Tuku Irwan Johan dan Tuku Iqbal Johar. Kalau dengan Tuku Irwan Johan saya juga sahabat, abang, sering komunikasi dan berdiskusi kalau saya lagi di Banda Aceh. Beliau orangnya sangat peramah, santun, menghargai pendapat orang lain dan perhatian kepada kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya. Itu karakter seorang anggota DPR Aceh asal Banda Aceh dari Partai Nasdem, Tuku Irwan Johan. Adik kandungnya Tuku Iqbal Johan. Kalau yang kita bahas hari ini yang berada di channel YouTube TIJ itu namanya Tuku Iqbal Johar. Ya, R-nya ujung R dan D ya. Kalau Tuku, kita bahas persoalan Tuku. Kalau Tuku itu kalau dikatakan dengan bahasa lain, bahasa Aceh, Tuku ataupun ampun itu sama. Ampun atau Tuku itu sama. Ya, itu seorang keturunan darah biru yang lahir di Aceh dan berdarah Aceh asli, darah pahlawan. Darah pahlawan ataupun darah pemimpin. Jadi dalam konten hari ini kita bahas semua, kita kupas sampai habis. Mengapa Tuku Iqbal Johar YouTube channel ataupun TIJ selalu mengkritik dan membuli channel YouTube orang lain? Salah satu yang sering saya bahas, ada beberapa video yang saya tampilkan, adalah TIJ mengkritik dan membuli konten-konten yang ditampilkan melalui channel YouTube Gus Idris Official. Apa masalahnya? Apa pasalnya kalau dalam bahasa Melayu? Case-nya apa? Kenapa bisa begitu? Apakah TIJ sedang melakukan pansos? Ataupun TIJ sudah ada connecting dengan Gus Idris? Kita juga perlu berpikir ke situ. Jangan-jangan nanti TIJ dengan Gus Idris bisa teleponan. Imran Paseh yang sibuk membahas. Begitu teman-teman. Tapi tidak demikian. Sudah saya cek ke Jakarta, ke Cirebon, saya cek ke teman-teman yang berada di Banten, itu tidak ada kaitannya. Cuma TIJ yang so usil katanya. Tapi saya tidak bilang TIJ usil. Yang namanya konten YouTube, kalau sudah ditampilkan ke ranah publik, kalau sudah ditonton oleh ribuan orang, ya tetap menjadi pembahasan. Tidak semua pembahasan-pembahasan di YouTube itu benar dan tidak semua berpihak kepada satu pihak. Maksud saya begini, misalnya ada konten yang ditampilkan oleh Gus Idris Official. TIJ pasti membahas, mengkritik di mana salahnya. Sedangkan Imran Paseh membahas tentang TIJ jangan mengkritik. Ya di sini tentu ada kedua belah pihak. Ada kedua belah pihak yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, yang berbeda pemahaman. Inilah yang menjadi pembahasan. Maka di sini teman-teman jangan heran dan jangan bimbang dan jangan berkecil hati terhadap konten-konten Anda yang dibuli oleh orang lain, yang dibahas oleh orang lain, apalagi ditonton. Orang yang membahas, yang memantau kesalahan-kesalahan konten orang lain, tentu menonton terlebih dahulu. Ditonton dari awal sampai habis, sampai selesai videonya. Tujuannya apa? Dia menonton untuk melihat di mana, mencari di mana kesalahan konten tersebut, supaya bisa dijadikan sebagai pembahasan di channel YouTube-nya. Oh, channel YouTube
Misalnya Gus Idris, ada salahnya di sini, ada begini, ini kurang bagus nih. Itu tujuannya. Tapi ada manfaatnya juga kawan. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang punya konten tentu akan naik view-nya, akan naik jam tayangnya karena sudah ditonton. Nah, hasters itu apa namanya? Haster pokoknya yang anti. Itu tidak masalah. Makanya saya tidak open. Saya dicaci maki, dihina, bahkan disebut-sebut nama orang tua saya dalam bahasa Aceh mungkin. Bukan teman-teman yang dari Pulau Jawa ya, mohon maaf. Ada teman-teman sama-sama Aceh yang berada di luar Aceh. Kami saat ini di Aceh kan sudah terjadi perdamaian. Ini perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman walaupun tidak paham tentang politik, tidak mau tahu tentang politik. Harus saya sampaikan. Di Aceh sudah 15 tahun berlalu perdamaian antara kedua belah pihak, antara GAM dan RI. Setelah damai, di Aceh ini tidak ada lagi yang namanya permusuhan, perang-perangan, ya, saling tembak-menembak, saling bunuh-membunuh. Tidak ada lagi. Ya. Dulu contohnya begini, GAM dan TNI berperang, saling mengejar, ya, saling menghantam, saling membunuh. Hari ini tidak ada lagi. TNI masih ada di sini memang, di Pos Koramil ada, di Kodim ada, di Korem ada, banyak TNI di sini. GAM juga banyak. Mau cari GAM di mana? Ada di gedung DPRA, ada di kantor gubernur, ada di kantor DPR kabupaten. Jadi itulah yang namanya damai. Damai lebih baik daripada perang, ya. Kita ambil hikmahnya saja. Kenapa ada yang membuli saya dari pihak-pihak tertentu yang tidak sepakat dengan perdamaian ini? Karena saya setiap konten yang saya tampilkan, apakah konten politik tidak berkaitan dengan politik maupun konten-konten biasa, selalu saya sebutkan Aceh ini tetap damai. Biarlah Aceh damai dalam bingkai NKRI dengan segala kewenangannya. Saya ulangi, biarlah Aceh aman dan damai dalam bingkai NKRI dengan segala kewenangannya. Makanya Aceh ini lain daripada yang lain. Memang standar provinsi, tapi daerah Aceh ini lain daripada yang lain. Persoalan itu tidak perlu kita bahas panjang lebar melalui konten ini, karena ini bukan membahas tentang politik. Tapi karena ada berkaitan, Imran Paseh sering dihina oleh pihak-pihak yang anti perdamaian, karena Imran Paseh pro perdamaian. Itu saja teman-teman. Semoga Anda paham. Abang TJ, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kalau abang ingin berjumpa dengan saya ataupun tidak mau berjumpa dengan saya, tidak mau ketemu, abang harus membuat sebuah konten biar teman-teman tahu siapa yang sebenarnya salah. Karena subscriber menanyakan, ya, subscriber menanyakan, Imran Paseh omong doang, omdo katanya, tidak mau ketemu dengan TIJ. Padahal saya sudah berusaha. Di mana kita bisa ketemu bang? Sebentar saja. Nanti kita video sebentar ataupun kita foto, kita share. Kita sudah ketemu, salaman udah. Ya, supaya orang lain tidak bimbang, supaya orang lain tidak selalu memikirkan tentang Imran Paseh dan TIJ. Apakah orang itu sudah bermusuhan, sudah mau adu jotos? Nah, saya tidak sampai ke situ. Karena tapi saya bahas tentang TIJ satu aja. Kenapa TIJ selalu membuli dan membahas tentang channel orang lain? Apa tujuannya? Saya mau tahu karena saya YouTuber pemula. Kalau memang itu perlu, maka saya juga membahas channel-channel orang lain, ya, yang di luar Aceh. Siapa yang sering mengupload video-video yang kurang berkenan ataupun yang kurang paham, yang tidak bisa kita pahami, ya kita bahas, boleh. Kalau TIJ mau jumpa dengan saya. Tapi kalau saya belum ketemu dengan TIJ, ya tentu saya tidak tahu akar permasalahannya, kenapa dia selalu membahas tentang konten channel YouTube dari Gus Idris Official. Saya mau tahu saja TIJ. Tidak ada niat jahat sedikit pun. Ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, tanggal 28 Oktober 2020. Saya belum ketemu dengan TIJ. TIJ belum ada waktu. Maksudnya beliau belum mengkonfirmasi ke saya sampai hari ini. Karena kemarin saya beri waktu 3 hari, sampai batas waktu ini sudah berakhir, tapi TJ belum konfirmasi ke saya. Imran kau datang ke sini, saya tunggu. Belum ada. Jadi jangan salah paham, nanti dikira Imran yang tidak mau datang. Tapi teman-teman harus tahu, TJ-nya yang tidak mau atur waktu, tidak mau kasih jadwal ke saya agar bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih yang sudah menonton channel ini, dan semoga teman-teman sukses semua.
sehat selalu, mudah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah bersama keluarga. Semoga kita juga bisa membahas tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Aceh melalui channel YouTube Imran Paseh. Pada siang hari ini teman-teman, saya tidak berpanjang lebar melalui di hadapan Anda melalui konten YouTube ini. Saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya membahas sedikit aja, secuil saja tentang abangku, Abang TJ. Ini bertepatan dengan hari lahirnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira, harus senang-senang, harus berbangga hati. Panglima Revolusi Islam telah lahir ke dunia ini untuk memperjuangkan Islam, memperbaiki akhlak manusia di atas muka bumi ini. Semoga kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah yaumil masyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Imran Paseh. Cukup di sini saja. Nanti sore ataupun nanti malam kita kembali bertemu melalui secara langsung ataupun live streaming Imran Paseh. Semoga saya ada waktu ya. Kalau saya sibuk mohon maaf teman-teman. Jadi tidak sempat membuat konten video. Dan hari ini ada luang waktu, kebetulan tidak ada kerjaan, tidak ada perintah-perintah yang keluar daerah, maksudnya keluar kota ini tidak ada. Ya udah saya standby di sini dulu. Kalau saya bisa balik ke Banda Aceh besok ataupun lusa, kita akan membuat live streaming ataupun video di sana di Banda Aceh. Di sana lebih mudah karena banyak tempat-tempat yang bisa kita buat konten video. Dan membahas tentang kota Banda Aceh, boleh juga membahas tentang Aceh besar dan membahas tentang politik-politik lokal dan tentang tokoh-tokoh Aceh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Imran Paseh. Salam sapa saya, salam takzim, salam hormat kepada rekan-rekan semuanya yang berada di seluruh Nusantara. Dan salam mencin ke rakan-rakan kalun ngana Bansigom Nanggro Aceh. Terima kasih. Menancit salam lun ke rakan-rakan yang ada di Eropa, di Denmark, di Kanada, dan di seluruh benua yang na Bansigom dunia, khususnya bangsa Aceh. Kru semangat Bandung. Salam Imran Paseh dari Aceh ke Ulun Ron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.